Ya, kita akan langsung berbincang pagi hari ini dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Gubernur. Bu Gubernur, selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Ari, Mbak Dina. Iya, Ibu sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah, baik, mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah sehat, semoga sehat terus karena memang perlu ekstra kerja keras nih ya Bu ya, karena Provinsi Jawa Timur ini bisa dikatakan provinsi kedua setelah DKI Jakarta yang dinyatakan zona merah penyebaran virus corona. Ibu Khofifah, tadi kami sempat berbincang dengan pakar epidemiolog, ini mengatakan bahwa lonjakan kasus positif di wilayah Jawa Timur ini beberapa pekan terakhir ini ya Bu ya, ini kan cukup signifikan. Ini yang dipersoalkan adalah mengenai kontak tracing dan juga pemeriksaan massal yang ada di wilayah Surabaya. Bagaimana Ibu Khofifah menanggapi mengenai hal ini, Bu? Ya, jadi pada dasarnya memang saya sering menyebut triple T. Pertama adalah testing. Apakah rapid test ataukah PCR test? Kecepatan rapid test dan PCR test harus diikuti oleh T kedua, yaitu tracing. Kecepatan tracing akan berbalik lagi pada PCR test, lalu setelah itu treatment. Jadi antara testing, tracing, dan treatment ini harus menyatu. Maka kalau di Pemprov memang ada gugus tugas promotif preventif, gugus tugas tracing, dan gugus tugas kuratif. Lalu gugus tugas dampak sosial ekonomi COVID-19. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kemudian dilakukan secara masif dari proses testing baik oleh rapid test maupun PCR test, ini memang kita sudah harus bersiap, sangat mungkin kemudian munculnya suspek baru dari berbagai daerah. Nah, termasuk di dalamnya adalah di Surabaya. Nah, di dalam koordinasi tim tracing, sesungguhnya kalau di Pemprov yang kita bentuk dari tanggal 15 Maret, itu ada tim dari Pusdokes, dari Kodam, kemudian dari Lantamal, kemudian dari Polda. Kita sebetulnya terintegrasi karena kita memahami beberapa kendala teknis di lapangan. Kadang-kadang ada yang keberatan untuk di tracing karena kemarin kontak erat dengan siapa sampai 14 hari sebelumnya. Beberapa titik itu kemudian kami harus melakukan persuasi tertentu. Tetapi bahwa ini memang sangat tergantung kepada kabupaten kota, karena sebetulnya mereka lah yang secara langsung day to day itu memonitor titik-titik itu. Tapi kalau misalnya ketika terjadi klaster, pasti Pemprov turun ketika dikoordinasikan. Misalnya dulu ada klaster perusahaan rokok. Jadi setelah kami dapat konfirmasi, kita menurunkan tim tracing. Kemudian ada pasar di Surabaya juga. Ketika pasar itu terkonfirmasi ada yang positif, tim tracing dari Surabaya, dari Pemprov juga datang ke Surabaya. Begitu juga di daerah-daerah lain. Nah, pada posisi seperti ini, sebetulnya kami punya data yang relatif kami lakukan telaah, bukan hanya terbuka, tapi telaah hanya untuk tim tracer. Tim tracer ini dengan data yang kami punya, dia melakukan kontak erat dengan siapa 14 hari sebelumnya dan posisi sekarang di mana. Itu untuk tim tracer memang kita buka, tetapi untuk publik tidak, karena ini ada kaitan dengan data individu. Tapi kalau di radar COVID-nya Pemprov dalam Bu Khofifah, maaf saya potong. Gimana? Maaf saya potong. Ini berbicara mengenai klaster ya Bu, yang tadi Bu Khofifah sampaikan. Ini sempat beredar Bu di media massa ya mengenai klaster. Ini ada yang disampaikan oleh gugus tugas COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dari beberapa klaster, salah satunya adalah PT Sampurna tadi Ibu sampaikan, ini ada klaster baru, salah satunya adalah mall. Nah, dengan adanya pernyataan ini, kemudian muncul Bu persepsi di publik dan juga anggapan di publik, kalau ada klaster baru misal di mall, kenapa kemudian beberapa mall di wilayah Provinsi Jawa Timur, misal di Surabaya, ini masih buka sampai saat ini Bu? Setahu saya memang di Surabaya tidak pernah tutup mallnya, tapi bahwa itu kewenangan kota, bukan kewenangan provinsi. Saya ingin membedakan antara PSBB Surabaya Raya dan PSBB Malang Raya. PSBB Malang Raya awal diterapkan tanggal 17 Mei, memang mereka bersepakat mall tutup, kecuali yang apotik dan jualan sembako. Tetapi sudah selesai masa transisi pada
tanggal 31 Mei kemarin, karena PSBB Malang Raya hanya untuk sekali masa tahapan 14 hari. Jadi kewenangan itu dalam perwali atau perbub. Jadi masing-masing bupati, wali kota di daerah PSBB mereka lah yang sebetulnya menentukan regulasi internal kabupaten kotanya. Kita punya pergub. Nah, pergub ini akan menjadi payung dari seluruh kabupaten kota yang akan melaksanakan PSBB. Kebetulan hanya 2, Surabaya Raya dan Malang Raya. Sehingga kewenangan-kewenangan untuk membuat regulasi secara lebih spesifik itu ada di Bupati Wali Kota. Bu Khofifah, bicara data 4.922 Bu. Kalau dari rilis gugus tugas ini 60%, artinya lebih dari 50, lebih dari setengahnya nih Bu, ya. Ini adanya di kota Surabaya, betul ya Bu ya? Ya. Nah, mungkin nggak melihat dari paparan yang Ibu sampaikan tadi, gitu, apa ya, semacam kayak pemberlakuan yang ditarik ke pusat dalam hal ini adalah Pemprov Jawa Timur yang melakukannya, begitu. Sebetulnya kan kalau dari PP 21 2008 itu tetap bahwa kewenangan kalau ini bencana alam maupun non alam itu sebetulnya kan untuk di pasal 28 ya, itu adalah kabupaten kota yang punya kewenangan. Kabupaten kota bisa minta kabupaten kota sekitarnya. Kabupaten kota sekitarnya kalau sudah membantu masih kurang baru kemudian meminta perbantuan ke provinsi dan seterusnya. Artinya ini regulasinya seperti itu. Nah, pada dasarnya kami di jajaran Forkopimda ini bukan hanya Pemprov, tapi kami Polda dan Pak Pangdam itu kita ini sudah pernah melakukan PBB 7 hari sebelum PSBB. PBB adalah patroli berskala besar 7 hari kita lakukan untuk wilayah Surabaya ini. Nah, setelah kita lakukan patroli berskala besar sampailah kita masuk PSBB. Setelah PSBB pun kemudian kita masih melakukan patroli gabungan. Jadi sebetulnya untuk wilayah Surabaya Raya ini sebetulnya Pak Pangdam, Pak Kapolda dan kami itu sebenarnya sudah berikhtiar agak maksimal lah karena kita juga bikin dapur umum dan seterusnya. Tetapi sekarang mungkin kebersamaan semua pihak, pentahelix lah. Pentahelix ini menjadi pendekatan yang memang harus kita maksimalkan. Satu misalnya dengan berbagai ikhtiar teman-teman dari kampus sudah melakukan, tetapi rupanya kita harus lebih kerja keras lagi. Satu kampus, 2 pasti pemerintah lah, ini pemerintah nomor 1, kemudian kampus, kemudian awak media, kemudian pengusaha, dan 4 adalah yang sangat penting adalah partisipasi masyarakat. Jadi kalau misalnya sekarang yang sudah disiapkan di Surabaya ini kan Kampung Tangguh sudah mulai, Pak Kapolda bikin pilot project, Pak Pangdam bikin di Surabaya. Inilah yang mungkin harus dikuatkan bahwa masyarakat harus menengok kanan kirinya. Tetangga kanan kirinya pastikan mereka terlindungi, terjaga, dan artinya mereka sama-sama keluar rumah harus pakai masker. Mereka sama-sama harus melakukan pola hidup bersih. Mereka sama-sama harus melindungi. Kalau ada satu misalnya kelihatan PDP, mereka kemudian segera melakukan koordinasi di mana teman atau tetangga saya ini harus segera mendapatkan layanan kesehatan misalnya. Jadi kalau ini misalnya dikuatkan kembali, Kampung Tangguh ini kan baru ini, kira-kira 2 mingguan, disiapkan oleh Pak Pangdam dan Pak Kapolda di wilayah Surabaya. Oleh karena itu, kalau ini misalnya, saya yakin warga Surabaya dan Surabaya Raya, terutama Sidoarjo dan Gresik, mereka pasti akan memberikan penguatan dengan partisipasi yang besar, bagaimana mereka saling menjaga dan melindungi diri dan tetangga-tetangga mereka. Pada akhirnya kemudian RT-nya sehat, aman, RW-nya sehat, aman. Seperti, saya mohon maaf, saya harus memberikan contoh Malang Raya dengan memberikan ketangguhan yang luar biasa berangkat dari partisipasi warga masyarakat sendiri. Ya, koordinasi dan juga kesatuan antara stakeholder dan juga masyarakat ini diperlukan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Bu Khofifah, tapi bagaimana ya Bu ya kemudian koordinasi yang dilakukan oleh Pemprov dan juga pemerintah daerah setempat ini mengenai misalnya untuk penutupan mal dan juga seperti ini Bu, karena kemarin kan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini mengatakan 25 kabupaten kota, beberapa daerah di Surabaya, di Jawa Timur maksud saya, ini di Surabaya Raya dan juga Malang Raya, ini menjadi wilayah yang kemudian disiapkan untuk tatanan kehidupan baru atau new normal. Nah, ini bagaimana Bu kesiapannya? Ya.
Jadi sebetulnya, ya siap. Jadi untuk Malang Raya, ini mereka kan sudah masuk pada masa transisi menuju new normal. Transisi menuju new normal ini tanggal 31 kemarin sudah dipresentasikan sangat detail oleh Pak Danrem 083 Baladika Jaya. Di situ ada Pak Pangdam, di situ ada Pak Kapolda, di situ ada Pangdiviv 2 Kostrad. Jadi misalnya area-area strategis tertentu ini akan dilakukan dengan cara apa, kemudian kemungkinan kalau misalnya harus dibantu operasionalisasi pendisiplinan. Jadi ada format operasionalisasi pendisiplinan, ini ada handbooknya. Nah kemudian ada lagi Kogas Gapat. Kogas Gapat ini pangkonya adalah Pak Pangdam. Jadi Komando Tugas Gabungan Terpadu. Kogas Gapat ini komandannya, panglimanya adalah Pak Pangdam, wakilnya adalah Kapolda. Dan kita diskusi bersama titik-titiknya, karena saya misalnya menyampaikan bagaimana kalau lokal domestik ini harus bisa disiapkan pariwisata di Batu. Lalu bagaimana pasar-pasar tradisional di Kota Malang, 26 diantaranya dan 34 di Kabupaten Malang, itu mereka sudah menyiapkan pasar ganjil genap. Marilah penjualnya kita siapkan face shield dengan jumlah yang lebih masif, lalu kemudian titik-titik yang disiapkan cuci tangan. Artinya kita sudah punya prototipe sebetulnya di Malang Raya. Oleh karena itu setelah ini transisi menuju Bu Khofifah, transisi menuju new normal di silakan Bu. Ya. Silakan Bu. Iya. Transisi menuju new normal ini kalau sudah panduannya kan sudah terang ini kalau di Malang Raya. Inilah yang Pak Pangdam, Pak Kapolda akan mencoba mereplikat di Surabaya Raya. Gresik juga, Sidoarjo juga, bahwa operasionalisasi pendisiplinan. Jadi temanya adalah operasionalisasi pendisiplinan. Kembali bahwa disiplin secara konsisten, patuh secara konsisten. Ini menjadi bagian penting sebelum vaksin COVID ini ditemukan. Meskipun itu Surabaya ini menjadi penyumbang terbesar sebagaimana tadi yang saya sampaikan Bu, 60% loh Bu. Ya, kami kan juga update terus Mas Ari. Iya, Jadi memang Nggak, ini harus diikuti oleh kita balik Bu, participation. Tadi saya sampaikan, iya. Artinya kita balik itu jadi prioritas kayak gitu. Itu jadi prioritas. Ya, saya sangat setuju karena sebetulnya kan tadi saya sampaikan Mas Ari, sebelum PSBB kami pun sudah melakukan patroli berskala besar PBB. Ruang observasinya itu ada di BPSDM. Tim patroli berskala besar itu menggunakan APD loh. Tempat-tempat kerumunan rapid test di situ, tempat kerumunan rapid test. Artinya itu sudah kita lakukan. Ternyata memang untuk bisa mengajak masyarakat disiplin kita perlu banyak sekali penguatan dari semua pihak. Jadi tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, teman-teman dari media, kemudian kampus, pokoknya pentahelix lah. Kita harapkan semua pihak bersatu ini padu tentu diperlukan bisa ya Bu. Siap. Iya, Bu Khofifah, meskipun kerjasama seluruh pihak ini dibutuhkan, tapi kalau kita tahu Bu, ini kan WHO sudah mengeluarkan ya Bu ya, ada 6 syarat kemudian suatu daerah ini bisa memberlakukan tatanan kehidupan baru. Salah satunya adalah mengenai fasilitas kesehatan. Tadi Bu Khofifah menyampaikan kalau ini kan sudah dipersiapkan mengenai protokol kesehatan, tapi di beberapa media ini sempat disebutkan Bu, rumah sakit ya yang ada di wilayah Surabaya dan beberapa daerah di Jawa Timur ini masih belum mampu untuk kemudian menampung sejumlah pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus corona. Bagaimana kemudian hal ini atau pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa mengantisipasi jika nanti ini ada lonjakan kasus baru? Baik, jadi begini, kita kan sebetulnya sudah melakukan antisipasi itu dari minggu ketiga Maret Mbak Dina. Ada rumah sakit, saya mohon maaf, rumah sakit Jiwa Menur. Lah itu satu gedung baru, itu sudah langsung saya minta didedikasikan untuk layanan COVID. Ini ada 112 bed, 104 ini sudah terpakai. Jadi rumah sakit Menur pun sudah kita siapkan dan sudah terpakai. Kemudian kita ekstensifikasi dari 12 bed sekarang sudah menjadi 180 bed. Itu Dr. Sutombo. Artinya ini adalah rumah sakitnya Pemprov. Kita pun menyiapkan rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan yang insya Allah hari ini kalau tidak salah akan diresmikan oleh Pak Kepala Gugus Tugas dan Pak Menkes. Rencana insya Allah beliau pagi ini akan datang. Itu kalau dimaksimalkan bisa sampai 500. Artinya
Pemprov sudah menyiapkan beberapa rencana kuratif yang waktu Maret lalu kita sudah menghitung. Ini kalau outbreak seperti apa. Tetapi bahwa memang itu harus diikuti, misalnya private sector semuanya bergerak, pemerintah kota kabupaten semua bergerak. Insya Allah kalau seluruh kabupaten kota relatif mereka memiliki layanan kuratif yang cukup, karena misalnya Gresik sendiri itu semua rumah sakit swasta dan RSUD termasuk rumah sakit BUMN ada 14 rumah sakit, mereka mewajibkan untuk menyiapkan ruang isolasi. Nah begitu juga di Sidoarjo. Jadi yang sekarang ini karena outbreaknya ini di Surabaya, maka memang kita berikhtiar rumah sakit lapangan ini di Surabaya. Ini yang kira-kira kalau kita maksimalkan ini bisa 500. Jadi terus sedang diekstensifikasi. Sebetulnya formatnya juga seperti format rumah sakit yang ada di Natuna atau di Galang. Jadi kalau pagi mereka sudah bisa rekreatif lah, aspek rekreatifnya mereka bisa olahraga, mereka bisa ngopi. Jadi ada kafe khusus pasien dan seterusnya. Ini sudah jalan di Puslit Bankes yang ada di Surabaya. Kita sudah menyiapkan rumah sakit lapangan. Baik, Ibu Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah Indar Parawansa, terima kasih Bu atas informasi paparan Ibu pagi ini Bu. Makasih. Jaga kesehatan Anda dan juga tim gugus tugas yang Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, itu tadi ya pemaparan. Jadi kita himbaulah ke sejumlah stakeholder kalau kayak gitu ya. Kalau tadi kan kita sebut ada pemerintah. Pemerintah pun juga terbagi. Ada provinsi, ada kota, kabupaten. Lalu ada pengusaha, media di situ juga ada. Dan masyarakat. Nah ini kalau udah empat-empatnya berjalan, COVID minder sendirinya. Iya. Nah ini kalau bicara soal masyarakat untuk menuju tatanan normal baru, tadi Bu Khofifah sampaikan, ya bisa dikatakan kalau mau menuju normal baru, ya kita normalkan dulu lah ya diri kita ya untuk menuju kehidupan yang baru. Atau kita perlihatkan, kita pertontonkan. Iya. Salah satunya Vietnam. Iya. Iya kan? Iya. Nah ini bagaimana Vietnam kabarnya sudah berapa hari begitu ya? Tidak ada kasus seminggu baru. Seminggu terakhir. Itu dia bagaimana. Dan juga kita akan melihat juga melirik sejenak situasi terkini di Amerika Serikat. Ini ada beberapa wilayah kota yang kabarnya berlakukan jam malam, 25 kota katanya berlakukan jam malam, dan situasi juga belum sepenuhnya kondusif. Sesaat lagi pemirsa.